kedua, pembacaan satu ayat satu hadis. Acara yang ketiga, pendidikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, pembinaan. Acara keenam, lain-lain, dan acara yang terakhir penutup. Mengawali acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan qul kita bersama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina Ya Wahid, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwalu Ya Akhir Ya Zahiru, Ya Batin, Ya Wali Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawwab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Sampai Kecamatan Kayasari, yang kami hormati para SD Sambi Rejo 02 Pak Heri Purwanto. Alhamdulillah kenal dan luar biasa pergerakannya. Baru berapa bulan? Setahun. Kenal 1 tahun ya. Desember Sudah berasa. Pas tahun. Yang dulu tempat ini agak siuk, ini jadi cerah. Mudah-mudahan juga menjadi kecerahan untuk kedepannya. Yang kami hormati Ketua KKG beserta jajarannya, Bapak Ibu Guru PAI se-Kecamatan Kayasari yang berbahagia. Disyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan umur panjang dalam rangka terus memberikan layanan terbaik melalui pengembangan diri kita, yaitu kegiatan KKG. Kalau saya resmi ya dinasnya guru ya 3 KKG, sehingga Bapak Ibu manfaatkan secara baik dan terus produktif untuk memberikan layanan-layanan terbaiknya dan juga meningkatkan kompetensi kita semuanya. Tepuk tangan dulu untuk KKG Kecamatan Kayasari. Salawat dan salam alaikum kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sekaligus kami cross check sekalian. Yang pertama yang sudah kami sampaikan 3 bulan yang lalu sampai 4 bulan yang lalu mengenai pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, juga menjadi media pembelajaran ataupun juga menjadi bahan pembelajaran. Yang pertama menjadi sumber belajar yang terkait peningkatan kompetensi anak-anak kita menggunakan masjid, TPI atau masjid taklim atau masjid di sekitar rumah anak-anak kita atau sekitar sekolahan kita. Kalau saya lihat di Gayam Sari ini kemarin capaiannya 1 ya Pak ya, yang juara tingkat kota ya, masuk kota ya, kemudian masuk provinsi 1 ya. 1 ya Pak. 1 ya, yang apa? KTI Pak. Ya KTI ya. Ini Bapak Ibu, peluang yang ada di sekitar kita di Gayam Sari, peluang tilawah 1 Bapak Ibu. Masjid Agung itu setiap minggu ada pelatihan tilawah. Malah itu pelatihnya internasional. Dan ini nanti juga akan kami manfaatkan di Persatuan Guru NU, tapi online. Nah, Bapak Ibu manfaatkan itu. Jadi nggak usah terlalu dayu-dayu ke sana kemari, yang ada di sekitar kita manfaatkan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, di Gayam Sari ini ada kaligrafi produktif. Itu malah didatangi pada satu kemarin kami ke sana, ke tempatnya itu SD Sambi Rejo 01 ya. Terus ke selatan itu ada yang namanya Pak siapa itu kaligrafi produktif. Itu sudah dipasarkan. Ya Pak Fakih itu Bapak Ibu silakan manfaatkan. Beliau itu kalau misalkan mau untuk memberikan ilmunya senangnya luar biasa. Tapi harus tahu karena beliaunya profesional. Artinya apa? Mungkin Bapak Ibu gurunya yang berlatih ke sana
dasar-dasarnya dikembangkan di sekolah masing-masing, kemudian Bapak Ibu manfaatkan ketika suatu saat bisa berkunjung sekaligus lihat-lihat hasil produksi yang dikembangkan oleh beliau. Ini peluang yang sangat besar ini, mari Bapak Ibu manfaatkan menjadi pacuan untuk peningkatan kompetensi anak-anak kita. Selanjutnya terkait dengan pemanfaatkan Madin dan TPQ di sekitar Gayamsari itu banyak sekali, tapi orang tuanya nggak peduli. Ini karakter Gayamsari orang tuanya. Mohon maaf, kalau sudah jamnya pulang, kok di sekolahan isi diajari, malah hawanya muring-muring. Ini karakternya orang tua Pak. Karakter orang tua yang ada di sekitar kita itu kalau balik senengnya itu suka balik. Walaupun di sini kok diajari ngaji oleh gurunya, itu merasa ada sesuatu yang malah mengurangi dia. Nah ini kesadaran orang tua itu luar biasa yang perlu dipacu bersama-sama. Ini memang perlu ada intervensi. Kemarin kami sudah menyampaikan kepada guru PAI untuk disampaikan kepada kepala sekolah untuk membuat surat kepada orang tua yang intinya mewajibkan anak untuk mengaji di TPQ atau Madin. Nah ini saya sampai detik ini yang sudah clear itu coba SD mana? Yang sudah clear orang ada surat dari kepala SD negeri atau swasta kepada orang tua siapa yang sudah yang Gayamsari. Alhamdulillah di mana? Kaligawe Pak. Kaligawe luar biasa. Tepuk tangan untuk Kaligawe. Yang lainnya coba yang sudah. Nah, belumnya apa? Masalahnya di mana? Apa mau izin matur dengan kepala sekolahnya? Atau mungkin lupa itu kan urusannya guru PAI. Lagi ingin guru PAI itu merasa lebih aman atau mungkin merasa terbantu. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau urusan pendidikan agama itu tanggung jawab umat beragama. Tetapi kalau pembelajaran agama, ya itu guru agama. Nah ini perlu dipertegas bersama-sama Bapak Ibu. Tadi kami komen dengan Pak Heri dan beliau juga luar biasa menjadi guru penggerak. Ide-ide inisiatif, ide-ide yang bagus langsung ditangkap dengan bagus. Artinya apa? Berkaitan dengan bagaimana memacu potensi anak di satuan pendidikan memang butuh yang namanya kekuatan bersama-sama, yaitu melalui kepala sekolah. Nanti kepala sekolah dan itu beliau juga bagus sekali Pak. Memang nggak cuma ternyata eksekusinya di Bapak Ibu masih berhenti di guru PAI. Kalau panjenengan pikir sendiri ngeluh Bapak Ibu. Apalagi mohon maaf yang di sekolah negeri guru PAI itu paling banter kadang paling banter 3. Wakepor. Jadi kalau menangani kok guru PAI sendiri repotnya luar biasa. Nah ini perlu dikembangkan bersama-sama dengan siapa? Ya wali kelas yang tentunya di dalam bimbingan dari kepala sekolahnya. Ini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang belum, nanti Bapak Ibu kami akan ke sekolah yang bersangkutan. Dalam kesulitan di mana? Kami melihat di SD Kaligawe luar biasa Pak. Luar biasanya Pak, dengan masyarakat malah kerjasama dengan TPQ. Kepala sekolahnya pas beneran rumahnya dekat dengan ya di situ. Jadi merasa pentingnya sekarang karena beliau merasa ya Allah saat dulu nggak ada yang ngajari Pak, nggak ada yang mengawal. Pingin ngaji sekarang merasa getun, gelo. Nah sekarang beliau pingin ya gelo nggak apa-apa menjadi pengalaman kehidupan yang bersangkutan, tapi kami menginginkan anak-anak di bawah kami dan sebagainya terkawal dengan baik. Itu Bapak Ibu dan memacu anak-anak untuk mengaji. Mari Bapak Ibu manfaatkan ketika di satuan pendidikan Pak alhamdulillah sudah diberikan layanan BTK wajib, anak-anak di Madinnya TPQ juga melakukannya. Bapak Ibu anak-anak kita mendapatkan 2 perlakuan pengalaman pembelajaran. Saya yakin ketika dilakukan hanya sekali berbeda dilakukan berdua kali. Apalagi di Madin TPQ setiap hari. Walaupun mungkin setiap sorenya cuma 1/4 jam enggak apa-apa, tapi terlayani selama 1 minggu berturut-turut. Kalau di sekolahan paling banter 2 kali Pak. Kalau 3 kali alhamdulillah. Kalau di sekolah sendiri yang melanggar panjenengan itu paling banter 2 kali 3 kali. Kalau 1 kali besok berangkat lagi terus lali Bapak Ibu. Anak-anak kita sekarang tantangannya luar biasa. Ini yang pertama. Tolong Bapak Ibu yang belum disupport bersama-sama, Bapak Ibu kawal bersama-sama. Ketika ada kesulitan nanti kita komunikasi bersama-sama dengan kepala sekolah dan satuan pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu, kami ingin sekali Bapak Ibu untuk kegiatan yang memang kemarin pernah disinggung di pertemuan yang kemarin memang KKG, MGMB,
kok Jawas itu yang dari kita, oleh kita, untuk kita. Kalau jenengan anggotanya banyak, enak Bapak Ibu. Kalau kami pengawas itu 3 Pak. Sekarang alhamdulillah ditambahi ada 4 baru pengawas baru. Alhamdulillah ketika iuran rodo terbantu. Tetapi ketika bertiga, masya Allah. Tapi tetap Bapak Ibu, karena itu dari kita, oleh kita, maam bareng dari uangnya sendiri. Kemudian ketika kita ada kegiatan, ya dimanfaatkan bersama-sama. Itu hal yang biasa Bapak Ibu. Yang nggak biasa dikumpulkan, nggak pernah dimanfaatkan. Itu nggak biasa. Atau dikumpulkan, pemanfaatannya berbeda, laporannya tidak jelas. Nah itu yang luar biasa yang perlu dikawal bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yang kemarin kami sampaikan Bapak Ibu cuplikan berkaitan dengan, karena kami asesor, kami ingin sekali hasil pengalaman kemarin Bapak Ibu, masih banyak guru yang belum melakukan apa yang dikehendaki dalam visitasi akreditasi yang sekarang instrumennya Bapak Ibu. Yang pertama, kami sangat mengharapkan sekali dari guru PAI nanti bisa ditularkan, didiseminasikan, dan syukur kegiatan-kegiatan yang berbau akademik bertingkat meningkatkan kompetensi kita tidak hanya berhenti di Bapak Ibu guru, tetapi sekaligus dibagikan bersama-sama di satuan pendidikannya. Bapak Ibu berkaitan dengan kinerja pendidik. Ini Bapak Ibu dari instrumen yang terbaru. Yang pertama, pendidik itu harus menyediakan dukungan sosial emosional gitu Bapak Ibu. Bagi siapa? Bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Tadi kita diawali dengan yang namanya Asmaul Husna. Itu Bapak Ibu di iklim sekolah itu ada Pak. Namanya kesehatan mental. Di dalamnya adalah Bapak Ibu ono istighosah luar biasa. Oh ada Asmaul Husna luar biasa. Oh ono ngaji bareng-bareng luar biasa. Itu di dalamnya. Dan itu menjadi nilai poin. Maka Bapak Ibu silakan dilestarikan dan dinikmati. Tidak menjadi beban, tapi dinikmati. Ini kalau saya lihat luar biasa Pak Kepala Didik Gayam Sari itu termasuk solid dalam kegiatan KKG. Tepuk tangan lagi untuk KKG Gayam Sari. Nah selanjutnya Bapak Ibu yang pertama butir ini Bapak Ibu kan ada 14 butir. Jadi ada 3 komponen khusus untuk guru. Nanti akan saya berikan 2 hari ini, nanti berikutnya berkaitan dengan iklim sekolah. Pertama peran guru Bapak Ibu. Yang pertama butir 1 itu gini. Pendidik itu menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang dilihat dari ini Bapak Ibu indikatornya. 1, menciptakan interaksi setara dan saling menghargai antara pendidik dan peserta didik. Banyak caranya Bapak Ibu, ada yang ketika masuk, halo anak-anakku, assalamualaikum, itu menciptakan selalu yang setara. Ketika assalamualaikum ke orang jawab Bapak Ibu, ayo gimana kalau assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi saling itu sekarang Bapak Ibu saling menghargai muncul. Halo anak-anak, kebocah diam, kan kita menghargai. Halo anak-anak muncul, halo kembali, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Ini menciptakan dan banyak caranya panjenengan silakan dikembangkan dengan kreasi masing-masing. Gimana Pak kalau misalkan halo nang tos ya oleh-oleh apa, tapi jangan tos terus. Karena guru PAI ada nilai-nilai keagamaannya tos oke, karakteristik anak atau tapi setelah itu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masuk Bapak Ibu. Ada kemudian tos jangan Bapak Ibu. Ya sesuai dengan alamnya anak, tapi kita geser kepada alam kita karena Bapak Ibu guru PAI nilai-nilai keagamaan masuk. Selanjutnya Bapak Ibu memberikan perhatian kepada anak didik, peserta didik yang memerlukan apa? Dukungan secara khusus. Ini kalau di Gayam Sari kan ada yang kebutuhan khusus Bapak Ibu ya. Itu di SD Sawah Besar 1. Pengalaman panjenengan sebagai guru yang pernah menangani, melayani kebutuhan khusus berbagi Pak. Cara diberikan ada guru secara khusus dan ada pelatihannya. Untuk rencana pembelajaran itu juga ada SPI-nya. Karena kami juga pernah pelatihan itu dengan Australia Foundation waktu itu. Bapak Ibu, di dalam hal ini perlu berbagi bersama. Karena satuan pendidikan itu wajib menerima ketika ada anak berkebutuhan khusus. Walaupun di Gayam Sari dialihkan ke sana. Tapi ketika di sebelah sana, kok pingin sekolah di sana, kok pingin sekolah di sini, nggak boleh menolak. Tapi kalau menolak Bapak Ibu, di dalam indikator instrumen ini juga muncul Pak. Nggak boleh menolak, harus menerimanya. Walaupun sekarang artinya kalau kecamatan Gayam Sari diarahkan ke sana. Tetapi ketika Kak ingin dikali gawe, Pak tetap harus menerima dikali gawe. Nah, ini Bapak Ibu.
Lah, kebutuhan khusus di sini bisa selain ABK juga kebutuhan khusus anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Ono sing mau maaf Bapak Ibu. Anak-anak SD kan kita punya target anak SD kan hafal dan bisa membaca huruf membaca Al-Qur'an fasih dan juga hafal juz amma toh. SD juz amma apa sama ke bawah? Ayo. Apa? Asamas ke bawah bukan Al-Qur'an. Oh, iya. Asamas ke bawah bukan Al-Qur'an. Eman-eman soalnya kalau Al-Qur'an itu asamas hafal. Oh iya. Bukan atakatu, itu materi ini. Atakatu zaman dhisik, Pak. Bapak Ibu, ketika anak-anak kok ternyata Pak ya Allah iki baru alif ba, tak jurung iso, Pak. Itu butuh namanya perhatian khusus Bapak Ibu. Bapak Ibu layani. Indikatornya apa, Pak? Ketika Bapak Ibu layani, ada dokumentasinya sekaligus juga ada capaian anak-anak ketika melakukan pembinaan itu. Ini Bapak Ibu. Ini komponen yang kedua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu melakukan itu juga dinas. Itu dinas Pak, dan terukur dan ada standarnya. Dan ini nanti Bapak Ibu akan memberikan makna yang luar biasa untuk pendidikan dan anak-anak kita. Ini Bapak Ibu yang kedua ya. Jadi layanan khusus, silakan tidak hanya ABK, tapi anak-anak yang butuh bantuan khusus bagi panjenengan semuanya. Kan banyak Bapak Ibu. Atau mungkin orang yang guru pinter ngaji, anak pingin bisa ngaji tilawah, panjenengan layani Pak. Nah, tapi ada ininya Bapak Ibu, dokumennya ada namanya, namanya dan bagaimana pembelajarannya dan sebagainya. Itu nanti Bapak Ibu akan mensupport baik anak didik kita, begitu juga satuan pendidikan. Yang ketiga Bapak Ibu, memfasilitasi peserta didik mengembangkan keterampilan emosional. Keterampilan sosial emosional itu Bapak Ibu, anak-anak sing bocah wantuane luar biasa, orang semangat ketika belajar. Mana tuh Bapak Ibu? Ada tahu guru juga ada tahu? Ono Pak, banyak hal. Bisa saja mungkin karena masalah di rumah, atau mungkin bocah orang sarapan, atau mungkin penyakitan terus. Jadi ke sekolah itu harus penyakitan terus ya. Atau mungkin Bapak Ibu bocah tapi kelebihan energi. Nang sekolah itu hawa niku ngamuki kabeh kanca-kanca di plok. Jadi seneng atau mungkin seneng jengkelan kabeh ono to Bapak Ibu? Ada kan? Ada wong ada gurunya juga seneng jengkelan ya akeh. Itu hal yang biasa Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu di dalam hal ini perlu memfasilitasi mengembangkan keterampilan sosial emosional. Ketika anak-anak kok ngamukan diskusi hawa niku kudu menangan, kan ono Pak. Nek usul kudu diterima. Ono sing ngono Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ada tekniknya, ada teknik. Ada teknik diam diri. Ada Bapak Ibu, yuk kita berdiam diri dulu, menang dulu, atau kita ambil nafas. Bapak Ibu, teknik-teknik itu juga perlu dikembangkan oleh guru. Pada kemudian bocah ngamuan wis jangan apa sama kasihan, bukan gitu Pak. Itu tidak memfasilitasi Bapak Ibu. Nah, anak yang semacam itu juga difasilitasi, bocah sing ora ana responnya juga difasilitasi. Ini Bapak Ibu untuk indikator yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu memberikan umpan balik. Yang apa? Membangun kepercayaan diri peserta didik bahwa kemampuan dirinya terus bisa berkembang ketika dibimbing. Maksudnya gini Bapak Ibu, misalkan kelompok, Bapak Ibu diskusi kelompok, ono sing sudah menyampaikan, ada yang belum. Kan ono bagusnya atau jeleknya Bapak Ibu. Bapak Ibu berikan umpan balik. Sing bagus-bagusnya di mana, sing kurang-kurangnya di mana, bagaimana untuk meningkatkan kurangnya itu. Yang bagus bagaimana terus untuk berkembang, itu Bapak Ibu. Begitu juga umpan balik secara tertulis. Bapak Ibu kalau panjenengan ketika ulangan, ada enggak komentarnya? Apa cukup nilai? Bapak Ibu? Coba yang ulangan atau Pak Ibu memberikan tugas toh, tapi orang nilainya orang komentarnya angkat tangan. Masih ada enggak zaman sekarang? Tidak ada. Kalau zaman saya masih ada Pak. Jadi aku ngasih tugas, tapi pernah dikoreksi. Kono Bapak Ibu. Enak coba kan ada. Sekarang nggak ada ya? Alhamdulillah. Ya. Artinya berarti Bapak Ibu ini Bapak Ibu ya, ngasih kalau panjenengan ngasih tugas, ngasih orang pernah dikoreksi, orang pernah diberikan komentar, anaknya ngerti. Pak Guru gitu, ini kan ngasih
Jadi kalau ulangan dulu santai baik, ketika santai biasa berarti apa ciri khas dulunya. Jadi yang tahu ciri khas dulunya tidak ada dulu. Aneh ini ciri karakteristiknya dulu. Saya kan dulu Pak dulu itu kalau dikasih orang pernah di orang dinilai. Sekarang ada nggak? Masih ada nggak? Kalau kita masih ada, bisa ke sana. Masih ada nggak? Nggak ada. Tepuk tangan yang berikutnya kasih tugas atau pertanyaan. Saya orang ini tapi juga ada komentar sebagaimana. Ini kok, ini 20, 1, 10, ada itu. Ya, kita tahu. Ini kok, yang satu lagi. Ini kok tanpa komentar. 2, ya, 3. Ini kok, ya, tanpa komentar ini kok. Yang nilai ada komentarnya. Ada ini kok. Dengan hasil nilai 20, 1, 10, 50. Akan pakai Ini kalau saya biasa. 1, 2, 3, 4, ya, 5. Ya, 5 ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu nanti kalau mati. Jangan. Ya. Coba, bro, masukkan bacanya. Nanti kita mati selesai ya. Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu kalau nilai Bapak Ibu, kita masuk ke dalam internet itu tidak masuk. Masuknya itu baru nilai kemampuan anak. Tetapi yang sekarang diharapkan Bapak Ibu di samping ada nilainya sekaligus umpan balik. Umpan balik bukan umum, tetapi menukik kepada yang dialami anak ataupun yang dilakukan oleh anak. Tidak kemudian ketika dikasih nilai mungkin 100 bawahnya oke, atau yes atau mungkin bagus bukan itu tadi. Komentarnya panjenengan apa yang menonjol di situ dan apa yang kurang di situ. Yang kurang panjenengan berikan pendidikannya, yang menonjol dan panjenengan berikan motivasi dan terus untuk meningkatkan dan terus menggali kemampuan yang lebih tinggi lagi. Oke, yang sudah plus komentar tapi oke tok langsung mana Mbak? Komentarnya umum, angkat tangan. Oke, enggak ada ya. Komentarnya sudah menukik, angkat tangan. Baik Pak. Sudah menukik. Ya. Iya. Kadang oke, kadang enggak. Oke. Kasih tulisannya kurang. Yang itu. Nah, baru koleksi Pak. Ya, kemudian lapak ambil ya, Pak. Itu ya. Ya, itu Bapak Ibu berikan komentar nanti yang memberikan makna bagi anak-anak. Jadi sama pada tulis, baru tulis Pak Bu, Pak Bu luar biasa. Nah, Bapak Ibu jangan menggunakan yang penting dulu pakai stempel. Ya boleh Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu dalam komentar ini lebih pada hal yang mungkin akan dilakukan oleh anak. Sehingga bermakna bagi anak kita, dan dia akan ada tersambung apa yang dia lakukan. Oke. Betulkan cara nulis. Nah, boleh silakan ya. Nah, itu ini disampaikan bagus. Oke. Ya. Enggak mati. Teleponnya udah. Udah Pak. Belum. Belum masuk. Belum masuk. Enggak ini. Ini Pak. Oh iya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, tadi menyangkut umpan balik. Ini adalah komponen yang satu ya. Komponen yang kedua Bapak Ibu ya, untuk indikatornya yang perlu kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kesepakatan kelas. Bapak Ibu, ada yang jadi wali kelas guru PAI? Ada. Gimana mengembangkan kesepakatan kelas? Oh, sekarang tidak. Bapak Ibu, yang pertama untuk komponen
Butir 2. Pendidik mengelola kelas untuk mencipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, orientasi pembelajaran itu fokus pada tujuan pembelajaran. Ini Bapak Ibu. Jadi apa yang panjenengan kelola, panjenengan fokuskan, panjenengan siapkan baik media, metode ataupun bahan-bahan yang lainnya, fokusnya pada tujuan pembelajaran. Sehingga di dalam hal ini Bapak Ibu pada butir yang kedua itu perlu yang namanya yang pertama supaya tercapai apa yang ditujukan. Yang pertama adalah perlu dibuat menyusun kesepakatan kelas secara partisipatif. Ini paling kalau Bapak Ibu, ada nggak sekolah panjenengan yang kelasnya sudah ada kesepakatan kelas? Nah, Bapak Ibu, yang sudah ada coba angkat tangan. Yang sudah ada coba angkat tangan. Ya, sudah kelas. Nah, mana sih? Di mana Bu? Di mana? Pandai lamber 2, tepuk tangan untuk Pandai lamber 2. Mana lagi yang sudah? Ya, mana? Mana tuh? Mana? Tambah Rejo 2, tepuk tangan. Tambah Rejo 2. Yang lainnya ada lagi? Hampir semua. Wes, punya sudah? Wah, luar biasa. Hampir semua ya. Yang belum sekarang yang belum. Yang belum. Enggak ada. Enggak ada. Bapak Ibu, kesepakatan kelas bukan yang membuat guru nih. Yang membuat adalah anak-anaknya dibimbing, dibina oleh gurunya. Biar tempel ke dewi, biar ditulis sendiri sesuai kreasi masing-masing. Tidak harus bagus, tetapi karyanya sendiri. Baik proses Bapak Ibu. Sing apik dikasih jempol, orang apik tetap diberikan motivasi. Ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas dibuat oleh guru dan ditempelkan di kelas, bukan ditempelkan di kantin atau disimpan oleh gurunya enggak. Yang kedua Bapak Ibu, butir untuk butir 2 Bapak Ibu, indikator yang kedua. Tidak, ini pendidik Bapak Ibu, tidak menggunakan tindakan agresif baik secara verbal dan non verbal dalam mengelola perilaku peserta didik. Guru PAI Bapak Ibu orang nasional. Bapak Ibu ini masuk loh Bapak Ibu. Atau mungkin kena sabaran. Untuk bocah kuangele pol. Tidak agresif Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu ora gelem berangkat. Ora sampai sekolah sisan. Bapak Ibu itu kayak agresif Bapak Ibu. Maksa, kemudian tak sabaran, bergudul. Nah, ininya penting Bapak Ibu. Di dalam hal ini mari Bapak Ibu diceritakan guru yang tidak bersifat agresif baik verbal ataupun non verbal. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, mendorong terbangunnya perilaku positif yang berbasis tanggung jawab dan konsekuensi. Anak-anak biasa berlatih Bapak Ibu. Ning mangkatnya harus berangkatnya jam 7, ketika kok kurang jam 7, Bapak Ibu juga diberikan bukan berikan sanksi Bapak Ibu, tapi berikan apa motivasi. Ketika anak kok tidak berangkatnya kok kurang mungkin terlambat, berikan solusi supaya tidak terlambat. Bocah ternyata belum mengerjakan tugas, berikan apa Bapak Ibu konsekuensinya. Ono sing ketika orang mengerjakan tugas disuruh untuk lari, orang nyambung. Bapak Ibu guru PS jangan begitu. Pak, orang mengerjakan tugas kemudian disuruh apa? Disuruh ngapalke juz amma. Orang nyambung. Kecuali tugasnya ngapalke juz amma. Ketika kau tidak mengerjakan tugas apa? Pak, belum menyusun untuk tata cara wudhu. Ya disusun, dirambungi untuk menyusun tata cara wudhu. Gitu Bapak Ibu. Sambungkan Bapak Ibu ya. Nah ini jangan sampai guru PAI bocah orang terlambat malah disuruh lari ke lapangan. Pak biar sehat. Ya bagus tujuannya tapi tidak nyambung dengan apa yang problem yang dilakukan oleh anak didiknya. Ini Bapak Ibu tanggung jawab dan konsekuensi. Selanjutnya Bapak Ibu membangun suasana belajar yang fokus pada kita belajar. Ono Bapak Ibu, guru saja mohon maaf ketika kita ada kegiatan sing karo koncone senggol-senggolan ya ono. Anak didik ketika gurunya sedang menjelaskan atau diskusi malah dolanan dari rumah kan ada Bapak Ibu
Bapak Ibu silakan diberikan teknik sesuai dengan kreativitas panjenengan supaya anak-anak kita itu fokus kembali pada aktivitas belajar. Yang sudah biasa lakukan panjenengan apa Bapak Ibu? Ada yang kalau SD biasanya apa Bapak Ibu? Tepuk semangat, sudah fokus lagi. Apalagi Bapak Ibu? Anak soleh, ya. Boleh silakan. Boleh silakan Bapak Ibu. Anak-anak ada juga yang dikembangkan dengan LKPD. Anak-anak mengerjakan terus sesuai dengan fokus apa yang panjenengan lakukan. Yang panjenengan harapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, itu butir yang kedua. Yang selanjutnya Bapak Ibu, butir yang ketiga. Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran mengacu pada kurikulum satu pendidikan. Bapak Ibu, tujuan yang panjenengan kembangkan di samping mengerucut kepada selaras dengan CP-nya, tetapi juga kurikulum satuan pendidikan di dalamnya ada visi dan misi dan tujuan satuan pendidikan. Bapak Ibu lah, hafal untuk visi misi sekolahannya? Bapak Ibu, nah, iki dong gawe tujuan ngarang kabeh dhewe. Bapak Ibu, kerucutnya pada CP ini mending. Bapak Ibu masih sesuai dengan CP-nya. Kadang gawe tujuan orang sesuai dengan CP-nya, orang sesuai dengan tujuan satuan pendidikan. Nah, ini baik Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu lihat dulu tujuannya apa di satuan pendidikan, kemudian mengerucut juga kepada CP yang ada di dalam kurikulum ataupun di dalam standar isi yang ada di yang dikembangkan. Kalau di Kemendikbud berarti di BSKP, kalau di Kemenak berarti di SK Dirjennya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, melakukan asesmen dengan menggunakan caranya beragam. Bapak Ibu, panjenengan saya ingin panjenengan yang sudah melakukan bersifat produk, angkat tangan Pak. Guru yang penilaiannya asesmen berbasis pada produk, angkat tangan. Loh, orang-orang. Produk dan praktek beda ya. Produk, hasil karya, angkat tangan. Ya poster, ya itu produk. Angkat tangan coba, angkat tangan. Satu toh. Kaligrafi produk, ya angkat tangan coba. 1, 2, panjenengan 3, 4. Oke, 5, 6. Ya, itu produk Bapak Ibu. Tapi orang kaligrafi terus untuk pelajarannya apa? Nulis Arab terus. Ikhlas sampai Al-Qur'an. Dan ketika fikih tetap tugas kaligrafi meneh. Karena apa? Ana dalile, Pak. Bukan ini sesuai dengan tujuannya. Ya. Yang kedua, berbasis produk dan hasil karya Bapak Ibu. Berbasis unjuk kinerja. Bukan praktek, unjuk kinerja. Anak pintar suaranya menyampaikan suaranya. Anak pintar membaca dengan suara yang bagus, mungkin mungkin presentasi, unjuk kerja. Ada Bapak Ibu? Bukan praktek loh, bukan praktek unjuk kerja. Ambil semuanya. Apa? Bentuknya apa? Apa? Terus presentasi boleh, itu unjuk kerja. Presentasi ya, apa yang presentasi? Angkat tangan. Ya, oke agak banyak ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk unjuk kerja. Selanjutnya berbasis proyek. Proyek tuh. Proyek itu waktunya lama. Buku pembelajaran. Apa? Apa? Ada apa? Contohnya gini Pak, kalau di IPAS misalnya kan tahu anak-anak Bapak Ibu, misalkan anak-anak itu ketika melakukan anak pertama nanam, kemudian diukur, kalau seminggu ternyata sampai gini, terus sampai sebulan ternyata sampai gini, kemudian dilaporkan, itu namanya berbasis proyek. Apa yang sudah melakukan guru PAI? Apa Bu? Apa? Pelajaran sholat, jadi setiap sekali anak-anak pelaksanaan sholat. Nah, Bapak Ibu bagus, bisa untuk pelaksanaan sholat, bisa itu dalam bentuk portofolio. Tetapi kalau panjenengan itu ada grade meningkat, bisa masuk ke proyeknya anak-anak. Jadi proyek dia tapi tidak penulis kesulitannya di mana, sehingga dia itu tidak hanya dia itu melakukan. Ketika dia melakukan saja itu termasuk bukan ke proyek tetapi ke portofolio. Kayak bulan Ramadan. Yang sudah yang proyek ada enggak Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu. Belum ada.
Nah, Bapak Ibu nanti dikembangkan bagaimana mengembangkan pembelajaran PS assessment berbasis project. Nanti kita kembangkan Bapak Ibu mungkin yang kedepannya. Selanjutnya yang berbasis portofolio. Selain bulan Ramadan. Tadi misalkan anak-anak ngaji di piye nang omah. Piye sholat jamaah di rumah. Ada checklistnya, ada tulisannya. Dipakai sekarang, habis dipakai luar biasa menggunakan baju jaga boleh tepuk tangan. Yang lainnya coba, gon gua ora ono kok silang kabeh jagoane. Gawe dhewe oleh niru yang dikembangkan di kota juga boleh Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu. Baru satu ya yang portofolio. Selain bulan Ramadan loh. Nah, gawe meneh. Orang Pak wis ilang wis terus apa? Kalau mungkin ketemu sisan, lapan nambah gawean. Wis beda lagi itu sudah. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu ketika panjenengan manfaatkan, itu Bapak Ibu menjadi pendukung, mensupport ketika akreditasi. Guru menggunakan berbagai ragam asesmen. Tidak hanya tulis biasa, lisan biasa. Apalagi Pak? Saya pakai kuis. Kuis boleh. Ulangan dari Ya, pakai kuis itu berkaitan dengan tulis tapi menggunakan kuis digital. Boleh Bapak Ibu, itu anak-anak termotivasi dengan bagus. Tapi Bapak Ibu jangan wis orang pakai lisan orang pernah, tulis tidak pernah, tapi orang tulis nilai luar biasa lagi. Ngaji, Pak. Ngaji karang biji. Bapak Ibu, zaman sekarang sudah Bapak Ibu, kalau itu panjangan di pondok pesantren boleh. Tapi kan di sekolah enggak boleh Bapak Ibu. Kalau pondok pesantren, Pak Kiai itu ngerti Bapak Ibu. Ya bocah pinter ngerti ya, orang baca ulangan ngerti. Tapi kalau di pesantren pendidikan bukan itu Bapak Ibu yang kita kembangkan. Ya. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikutnya. Yang ke indikator 3. Menggunakan hasil asesmen untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu, bar di asesmen sing paling mudah, panjenengan melakukan remedial atau pengayaan enggak? Ayo ulangan loh Apa? Bukan asesmen awal, bar setelah di proses pembelajaran. Proses pembelajaran panjenengan kan bukan sing kurang. Sesuai dengan target panjenengan Bapak Ibu, ada yang lebih. Dilakukan remedial enggak? Luar biasa. Yang kedua, dilakukan pengayaan enggak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah pengayaan harus imbang. Mosok remedial terus pengayaan enggak? Bapak Ibu, pengayaan banyak. Panjenengan bisa anak-anak diikutkan dalam lomba juga boleh. Anak-anak untuk menjadi tutor supaya juga boleh. Anak-anak dikembangkan dalam bentuk tugas yang lebih menantang lagi juga boleh. Silakan Bapak Ibu sesuai dengan kapasitas anak-anak kita supaya terus tumbuh berkembang. Yang terakhir Bapak Ibu menyangkut menggunakan hasil asesmen sebagai dasar merancang pembelajaran. Saya tanya, RPP atau modul ajar yang panjenengan kembangkan sekarang itu terpisah enggak dengan hasil asesmen sebelumnya? Oh, tidak. Nah, astagfirullahaladzim. Silakan. Ini Bapak Ibu yang terjadi, ya. Itu kurikulum kemarin boleh. Kalau kurikulum merdeka, Bapak Ibu harus dihubungkan dengan hasil asesmen sebelumnya. Orang panjenengan gawe membuat modul ajar tidak melihat hasil asesmen kemarin, jangan. Itu panjenengan Bapak Ibu tidak ada keberlanjutan potensi anak didik panjenengan. Sehingga nanti terpisah. Iku kurikulum yang berbeda, kurikulumnya merdeka, tetapi panjenengan menjajah anak didik kita. Karena anak didik tidak terkembangan dari potensi yang ada pada saat itu yang telah panjenengan olah. Inilah yang kedua, Bapak. Yang keempat, Bapak Ibu, berkaitan dengan menggunakan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran yang akan datang. Jadi panjenengan merancang RPP modul ajar itu setelah asesmen dilakukannya. Orang gawe RPP modul ajar, orang mau hubungannya dengan asesmen ini kemarin. Bapak Ibu, mari dihubungkan Bapak Ibu. Kami sangat mengharapkan sekali guru PAI tidak seperti kemarin. Guru PAI menghubungkan hasil asesmen sebelumnya untuk merancang pembelajaran yang akan datang.
Nah, yang paling akhir Bapak Ibu, merancang kegiatan selaras dengan tujuan pembelajaran. Kalau ini insya Allah sudah bagus. Insya Allah. Kalau di situ kok praktek, ya anak melakukan praktek kegiatannya. Bukan praktek diceritakan. Cerita, tapi di dalam ternyata tujuannya mempraktekkan. Para nyambung mana. Nah Bapak Ibu, dan yang paling akhir, melibatkan secara aktif anak Bapak Ibu dalam apa? Menentukan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Pernah nggak anak-anak? Pak, Bu, ojo nang kelas terus Pak, sekali-kali keluar. Yuk, sesuk keluar. Panjenengan dirancang di dalam RPP-nya, panjenengan melakukan kegiatan di luar. Itu panjenengan melibatkan anak. Pernah nggak yang begitu? Angkat tangan. Nah, setelah direfleksi, anak ngusulke. Setelah ngusulke, panjenengan untuk pertemuan yang akan datang di lapangan sesuai dengan harapan anak. Ada yang dia melakukan? Nah kalau tadi tidak didasarkan pada asesmen, nggak mungkin. Coba yang sudah melakukan siapa? Jangan kemarin apa? Anaknya ngusulan apa? Hampir semuanya. Itu atas usulan anak apa keinginan jenengan? Anak, Pak, mbok pakai kuis ngono. Luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih. Bagus itu. Luar biasa itu ya. Kuis ya. Kuis sebelumnya ada kuis enggak sebelumnya? Bagus. Ya. Itu ditulis enggak di modul ajar? Ice breaking. Wah, nanti nanti kami lihat ya, nanti kami lihat kan. yang hasil usulan anak. Bukan dari keinginan guru. Hasil usulan anak. John, yang lainnya coba katakan. Yang lainnya atas usulan anak. Misalnya ini, Pak, mosok praktek terus toh Pak, sekali-kali Pak di apa jangan praktek, tapi apa nonton orang praktek. Usulan anak itu produk. Kalau tadi adalah media, usulan dari anak. Bisa Pak. Ada enggak? Coba Bapak Ibu yang sudah menampung aspirasi anak, kemudian panjenengan masukkan ke dalam RPP dan dilakukan pada kegiatan berikutnya. Ada enggak? Selain apa? Sambil jawab Pak, panjenengan Pak. PL3 ya? PL3 itu yang nggak ikut tuh? Badak Pak. Badak Raya. Badak Raya. Badak Raya. Nanti tak kapan-kapan kita ke sana. Siap. Ya. Bisa untuk dikembang itu bagus itu. Sama Buis. Iya. Buis. Ya ini. Ya Buis ya. Ya. Nanti kami sedikit. Ya. Maksudnya supaya nanti supaya dimanfaatkan oleh guru-guru yang lainnya. Jangan hanya guru PAI. Coba yang lainnya. Yang lainnya coba. Yang menampung, melibatkan anak didik peserta didik dalam perancangan kegiatan berikutnya atau tujuan berikutnya atau asesmen. Ada lagi Bapak Ibu? Wes ini tok. Baru PL berapa? 2 ya? 3. Luar biasa. Enggak apa-apa. Nanti kita kembangkan berikutnya. Mungkin itu sebentar Bapak Ibu. Ini kalau diselesaikan sampai maghrib. Nanti bertahap ya. Bertahap Bapak Ibu ya. Nanti kita kembali lagi. Yang terakhir sebenarnya ada Bapak Ibu butir memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Nanti kita kembali berikutnya. Supaya nanti harapan kami Bapak Ibu sebagai guru PAI tidak monoton, tetapi sesuai dengan tuntutan-tuntutan terkait dengan kualitas mutu pendidikan dan juga selaraskan dengan instrumen yang sekarang berkembang. Dan yang sudah melakukan, alhamdulillah, terus dikembangkannya, ini itu menjadi pacuan untuk teman-teman yang lainnya. Itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan nilai ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami cukupkan dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Allahumma biqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.